Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Bhikkhu Sangha, para romo, ramani, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, selamat malam. Pada malam ini kita kembali berkumpul di Dhammasala. Kita kembali berkumpul di Dhammasala Wihara Sasanadipa untuk melakukan sanggadana pada masa Katina atau yang biasanya juga disebut sebagai perayaan Katina. Ya, sebagaimana kita ketahui, ya, yang namanya perayaan Katina itu biasanya para umat memberikan persembahan jubah dan kebutuhan hidup lainnya kepada para biku setelah para biku selesai menjalani masa wasa selama 3 bulan. Menjalani masa wasa itu memang merupakan suatu kebiasaan untuk sebagian petapa di India. Dan ya, sebagaimana kita ketahui juga, biku atau samana di India atau biku Buddhis di India itu bukan hanya satu-satunya yang dinamakan sebagai samana, sebagai petapa. Karena di India sebetulnya banyak kelompok petapa yang lainnya, termasuk kelompok petapa para Buddhis. Awal-awalnya, jadi sebetulnya agama Buddha masuk ke India tidak lepas hubungannya dengan masuknya orang Arya, suku bangsa Arya ke daratan India. Jadi pada saat sekitar 3.000-4.000 tahun yang lalu, ketika bangsa Arya yang dari daerah Eropa atau Asia Tengah bagian atas, itu karena bumi semakin dingin pada saat itu, jadi karena cuaca yang dingin, mereka mencari tempat yang lebih hangat. Oleh karena itu mereka turun ke bawah. Termasuk ya ke India. Mereka melalui daerah Iran dulu, lalu masuk ke India. Nah, jadi ketika bangsa Arya masuk ke India, mereka juga sekaligus membawa sejumlah ajaran spiritual yang sekarang kita kenal sebagai ajaran Weda. Ajaran Weda itu pada dasarnya adalah ajaran yang mengajarkan bagaimana memberikan persembahan berkurban untuk para dewa. Tapi ada juga belakangan muncul ajaran yang misalnya mengajarkan untuk meditasi misalnya. Mereka mengajarkan bagaimana melakukan apa yang kalau di Indonesia disebut sebagai manunggaling kaulo gusti. Bagaimana menyatu dengan yang maha di atas. Yang maha di atas itu maksudnya itu adalah dengan Brahma. Bagaimana menyatu dengan Brahma. Yang maha tinggi itu
atau bagaimana menyatu dengan atma, atta yang besar, yang agung. Jadi antara aku yang kecil menyatu dengan aku yang besar. Jadi itu adalah ajaran salah satu ya, lanjutan dari ajaran Weda. Itu ada di kitab Upanishad. Lalu setelah itu ajarannya berkembang menjadi bahwa kan di India bersama kaum Arya juga mereka membawa sistem kasta, membagi masyarakat menjadi 4 kelompok besar, yaitu Brahmana, Satriya, Waisya, dan Sudra. Dan satu lagi kelompok yang tidak boleh disentuh. Ya. Nah, jadi awalnya ajaran spiritual itu hanya didalami, hanya dipegang kuat oleh kaum Brahmana. Lalu kaum Brahmana ini, ya, awalnya mereka hanya penyelenggara upacara-upacara begitu. Lalu berkembang lebih lanjut, itu mereka membagi masa hidup mereka menjadi beberapa bagian. Pada saat masa kecil, itu mereka belajar berbagai ilmu. Lalu setelah dewasa, menikah, berkeluarga. Lalu setelah itu punya anak, lalu anaknya dididik sampai dewasa. Baru kemudian mereka mendalami ajaran spiritual. Ya, mendalami ajaran spiritual termasuk hidup sebagai seorang petapa. Hidup sebagai seorang petapa, ya macam-macam cara bertapanya. Jadi awalnya munculnya petapa di India atau samana itu hanya untuk mereka yang sudah tua-tua. Jadi oleh karena itu ya munculnya kelompok petapa ini samana, ya kita bisa lihat di kitab suci agama Buddha seringkali dikatakan ya Brahmana, samana. Jadi kaum Brahmana, orang yang mendalami spiritual tapi masih hidup di keluarga, sama samana, orang yang mendalami spiritual tapi sudah meninggalkan kehidupan berumah tangga. Tapi itu untuk mereka yang sudah tua-tua. Lalu perkembangan lebih lanjut lagi karena kehidupan di India ya semakin budayanya semakin maju, lalu perkembangan ekonomi mereka juga semakin bagus, mulai muncul pertanian, muncul perdagangan dan lain sebagainya, sehingga muncul kelompok petapa yang lain, yaitu kalau dulu-dulu para petapa itu hanya untuk orang tua saja, orang yang sudah menjalani masa pensiun. Tapi sekarang mulai muncul petapa yang muda-muda juga. Anak yang masih muda, mereka sudah hidup sebagai seorang petapa. Dan itu bukan hanya monopoli kaum Brahmana, itu dari berbagai strata masyarakat di India. Jadi siapa saja bisa menjadi samana, siapa saja bisa menjadi petapa. Nah, di antara kelompok petapa itu adalah petapa yang dipimpin oleh Buddha Gautama, yang biasanya juga disebut sebagai biku. Nah, jadi sebetulnya kebiasaan hidup para biku itu tidak terlepas dari sejumlah kebiasaan-kebiasaan para petapa di India. Misalnya melakukan pindacara, ya pindapata misalnya. Lalu pakai jubah yang sederhana. Lalu ada sebagian kepalanya digunduli. Karena ada sebagian petapa yang lain rambutnya gondrong juga. Ya, ada juga sebagian petapa yang kalau ada sebagian pakai jubah yang simple begitu, ada lagi yang telanjang juga, tidak pakai pakaian. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan para biku sebetulnya
sebagian besar itu mewarisi cara hidup petapa yang sebelumnya. Termasuk pindah cara, pindah patah, lalu belakangan muncul menjalani masa wasa. Jadi awalnya para biku untuk mendapatkan jubah itu pada dasarnya ada dua sumber. Satu, jubahnya dikasih umat, atau bikunya itu dikasih kain, lalu dia jahit sendiri jubahnya. Nah, jadi sumbernya pada dasarnya berasal dari umat. Lalu cara yang lain lagi untuk mendapatkan jubah itu adalah mengumpulkan sendiri bahan-bahan jubahnya. Kumpulkan dari mana? Pertama, dari kuburan. Dari kainnya itu diambil dari pembungkus mayat. Jadi di India itu, sejak zaman dulu, saya pikir sampai sekarang, kalau seseorang meninggal, kalau bukan dikremasi, itu dibungkus dengan selembar kain yang cukup besar, lalu digeletakkan di satu tempat. Jadi oleh karena itu, mungkin kalian ketika membaca Tipitaka, kadang-kadang lihat ada biku yang tinggal di kuburan. Lalu mereka melakukan meditasi asubha. Kalau mayatnya itu dikubur, bagaimana bisa melakukan meditasi asubha? Jadi karena mayatnya itu tidak dikubur, ya hanya dibungkus dengan kain saja, bahkan kalau ada yang tidak mampu, ekonominya tidak mampu, hanya dibungkus dengan kain seadanya saja, lantas digeletakkan begitu saja di satu tempat yang memang khusus untuk menampung mayat. Jadi oleh karena itu para biku bisa melakukan meditasi asubha di tempat seperti ini. Nah, jadi salah satu sumber bahan jubah untuk para biku pada saat itu kain seperti ini, kain pembungkus mayat. Yang lain lagi adalah kain dari tumpukan sampah. Itu yang disebut sebagai jubah pangsukula. Kain pangsukula ciwara. Ya, ciwara itu bisa berarti kain, bisa juga berarti jubah. Karena pada dasarnya jubah biku itu adalah secari kain. Selembar kain yang besar, ukurannya cukup besar. Nah, jadi dua sumber itu. Nah, kalau misalnya kain yang didapati kecil-kecil, ya harus dijahit menjadi satu. Nah, ketika dijahit menjadi satu dari potongan-potongan kain, akhirnya jadilah kotak-kotak yang ada di jubah biku. Jadi oleh karena itu, jubah biku itu kotak-kotak. Itu sebetulnya, mungkin kalian pernah dengar cerita, Sang Buddha mengatakan jubah biku kotak-kotaknya itu dibuat mengikuti pola persawahan di negeri Magadha. Tapi sebetulnya awalnya itu ini tergantung bentuk kainnya bagaimana, lalu ya itu dijahit. Ya. Lalu memang belakangan ya supaya jubah biku itu jangan terlalu sering dirampok orang. Ya, karena kadang-kadang terjadi perampokan terhadap kainnya biku, jubah biku. Karena kainnya utuh. Ada biku mendapat bahan kain jubah itu secara utuh. Lalu mereka buat menjadi jubah, lalu dirampok orang karena nilainya tinggi. Nah, supaya nilainya tidak tinggi, Sang Buddha belakangan membuat peraturan. Kalau biku mendapat bahan jubah yang utuh, tetap harus dipotong-potong, lalu dijahit kembali. Mungkin ada yang pikir, repot-repot amat, buat apa? Nah, itu tujuannya supaya ini para perampok itu merasa, lah ini kainnya sudah dipotong-potong, jahitan begitu, ya. Jadi nilainya sudah jauh berkurang. Jadi oleh karena itu kemungkinan untuk dirampok menjadi lebih kecil. Nah, itu sebetulnya sebabnya kenapa jubah biku itu kotak-kotak, ya.
Tapi tentu saja ya saat ini siapa yang mau merampok jubah biku ya. Jubah biku begitu banyaknya, tapi tetap ya kami para biku tetap harus mengikuti tradisi secara turun-temurun yang sudah digariskan di dalam kitab Winaya. Nah, jadi sumber jubah biku itu kalau bukan dikasih umat, dia kumpulkan sendiri. Nah, jadi awalnya Sang Buddha itu membuat peraturan bahwa para biku tidak boleh mengumpulkan kain banyak-banyak. Awalnya sebetulnya belum ada peraturan ini. Lalu ada satu saat, ada biku, jadi waktu awal-awal perkembangan agama Buddha, terutama 20 tahun pertama setelah pencapaian kebudaan oleh Siddhartha Gautama, itu biku-biku, ya orang-orang yang menjadi biku, kotoran batinnya itu masih sedikit. Sehingga mereka itu tidak banyak neko-neko. Tidak membuat Sang Buddha pusing. Tapi setelah 20 tahun, nah mulai banyak biku yang berasal dari berbagai strata masyarakat, berasal dari berbagai kelompok. Sehingga ada biku yang kotoran batinnya itu banyak sekali. Sehingga kadang mereka dapat jubah yang banyak, lalu mereka numpuk di kuti mereka. Lalu ketika mau pindah kuti, mereka bawa jubahnya. Jadi ketika mereka bawa jubahnya itu ditumpuk-tumpuk, ditaruh di atas kepala, lalu jalan. Pindah ke tempat yang lain. Ketika ada umat yang lihat, bantainya kok kepalanya numpuk banyak sekali jubah. Lantas mereka iseng, Bante mau jualan jubah kemana? Mereka mengejek para biku. Lantas setelah mengetahui peristiwa ini, lantas Sang Buddha mengatakan, biku tidak boleh menyimpan jubah banyak-banyak. Dibatasi. Kalaupun selain jubah yang dipakai, kalau dapat jubah yang lain lagi, itu maksimal hanya boleh simpan 10 hari. Setelah itu akan melanggar Winaya. Ya, tapi ketika peraturan ini dibuat, ada sejumlah biku, mereka mengalami kesulitan. Mereka coba untuk kumpulin kain, tapi dalam 10 hari tidak dapat. Nah, akhirnya Sang Buddha memberi kelonggaran lagi. Bahwa khusus untuk biku yang menjalani wasa selama 3 bulan, selesai wasa, mereka punya waktu 1 bulan untuk mengumpulkan kain. Jadi awalnya hanya 10 hari, diberi 1 bulan. Jadi 1 bulan ini yang disebut sebagai ciwarakara, ciwarakala, masa pembuatan jubah. Itu yang disebut sebagai perayaan Katina. Kenapa disebut Katina? Katina itu adalah sejenis kerangka dari kayu untuk menjepit kain ketika jubah mau dijahit. Ya, coba kalian bayangkan, kain yang begitu besar, belum ada mesin jahit, dulu pakai jahit tangan. Susah untuk menjahitnya, itu suka lari-lari. Ya, nanti jubah yang ini, hasil jubahnya itu bisa miring-miring, bisa bengkok-bengkok begitu. Tidak teratur. Nah, mungkin ibu-ibu punya pengalaman ketika menyulam, kan ada menjepit kain, ada bulatan kayu untuk menjepit kainnya. Nah, yang namanya katina, kerangka kayu itu mirip-mirip seperti itu. Cuma katinanya itu, kerangkanya itu jauh lebih besar. Ya, sesuai dengan ukuran jubah biku. Jadi para biku diberi waktu 1 bulan.
Lalu Sang Buddha lantas ini lagi, menambah lagi peraturan bahwa kalau bikunya itu ada membuat jubah katina atau katina ciwara, maka masa 1 bulan itu tambah menjadi 5 bulan. Apa itu jubah katina? Jubah katina adalah jubah yang dibuat hanya dalam waktu 1 hari. Apabila di tempat biku berwasa ada minimal ada 5 orang biku. Nah, jadi kalau ada satu wihara ada minimal ada 5 orang biku yang wasa, maka mereka boleh membuat yang namanya jubah katina. Kalau mereka ada membuat jubah katina itu, mereka dapat bonus, yaitu masa katinanya, masa pembuatan jubahnya ditambah dari 1 bulan menjadi 5 bulan. Mengapa Sang Buddha mau kasih bonus seperti itu? Mengapa Sang Buddha mendorong para biku ini membuat jubah katina? Di dalam kitab Vinaya Pitaka tidak disebutkan alasannya. Ada yang menduga-duga, ini hanya duga-duga. Ada yang menduga bahwa Sang Buddha mau supaya para biku itu punya keterampilan untuk menjahit jubah. Karena dengan gotong royong, keroyok gitu untuk membuat satu jubah katina dalam 1 hari itu, dalam proses itu para biku itu bisa mendapatkan keterampilan menjahit jubah. Lalu di samping itu juga para biku untuk didorong supaya bisa hidup rukun, bisa saling koordinasi, sehingga jubahnya bisa jadi dalam 1 hari. Coba aja kalau bikunya itu tidak akur, pasti jubahnya tidak jadi. Jadi itu kira-kira. Jadi apa yang disebut sebagai masa katina itu bisa 1 bulan, bisa 5 bulan. Tapi umumnya di Indonesia karena bikunya sedikit jarang ada wihara yang bikunya itu selesai wasa membuat jubah katina. Paling di Dhammacakka, wihara Dhammacakka, lalu mungkin di Malang, tapi sepertinya sekarang Malang sudah jarang. Mungkin hanya itu saja yang ada pembuatan jubah katina, atau mungkin di Gunung Sindur ada juga. Itu kira-kira yang namanya masa katina. Lalu tentang Sanggadana. Tahun lalu sebetulnya saya sudah menyinggung hal ini, tapi nggak apa-apa, saya cerita lagi. Sanggadana artinya dana kepada sangga. Lantas sangga yang mana? Apakah masuk sangga itu seluruh biku? Maksudnya itu sangga yang mencakup seluruh biku di dunia ini, seluruh biku di jagat ini. Lalu kalau misalnya artinya seperti itu, lantas jubah yang ini bagaimana? Jubah yang dikumpulkan pada malam ini, misalnya lah, dapat jubah 100. Lalu bagaimana caranya membagikan ke seluruh dunia? Tidak bisa. Jadi oleh karena itu, kita perlu hati-hati ketika kita menemui istilah sangga, itu harus lihat konteksnya. Dari konteks ini kita baru bisa mengartikan maksud sangga di sini itu adalah apa. Misalnya, tadi kalian baca, Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanggang saranang gacchami. Saya berlindung kepada sangga. Sangga yang mana? Apakah saya berlindung kepada para biku? Bukan. Dalam hal ini, itu artinya Arya Sangga. Saya berlindung kepada mereka yang sudah mencapai kesucian. Jadi, dalam Tisarana,
kita berlindung kepada Arya Sangga. Bukan Sangga Biku, bukan Sangga biasa, tapi kepada Arya Sangga. Lalu ada lagi pengertian Sangga, ya memang secara umum itu merujuk ke Sangga yang dipimpin oleh Buddha secara keseluruhan. Sangga seluruh dunia, semua biku itu maksudnya. Lalu pengertian yang ketiga dari kata Sangga itu adalah Sangga lokal. Sangga yang berada di satu wihara pada satu waktu tertentu. Dan pengertian Sangga lokal ini itu kebanyakan ya kalau kita baca di Winaya Pitaka, kalau ada sebut Sangga itu selalu merujuk ke Sangga lokal. Ya, jadi dalam hal ini ya misalnya gini, pada saat pawarana ya para biku yang berkumpul ya untuk melakukan pawarana, misalnya ada 5 orang biku yang berkumpul untuk melakukan pawarana sebagai penutup masa wasa. Nah, jadi ketika melakukan pawarana, masing-masing biku membaca Sanggang Pawaremi, saya mempersilahkan sang. Lantas Sangga di sini maksudnya apa? Bukan Sangga seluruh dunia, bukan Arya Sangga juga, tetapi maksudnya itu adalah semua biku yang hadir pada saat itu, yaitu 5 orang biku itu. Itu yang dimasukkan dengan Sangga. Jadi dalam pengertian Winaya itu biasanya Sangga itu adalah Sangga lokal. Begitu juga dalam pengertian Sangga Dana. Jadi dalam pengertian Sangga Dana, kalian berdana kepada Sangga yang hadir pada malam ini. Ya, itu kita sesuai Winaya. Lalu karena para biku yang hadir di sini juga mengikuti satu organisasi keduniawian, organisasi yang namanya Sangga Theravada Indonesia, sehingga kami sebagai anggota organisasi punya kewajiban juga, yaitu bahwa ada peraturan bahwa semua dana, jubah, barang-barang lain yang terkumpul pada saat Sangga Dana itu disetor ke pusat. Karena kami sebagai anggota organisasi Sangga Theravada Indonesia. Jadi ketika kalian melakukan Sangga Dana, kami para biku menerima Sangga Dana tersebut. Di satu pihak kami memenuhi peraturan Winaya. Jadi kami menerima ya sebagai satu kelompok Sangga lokal. Tapi di samping itu juga kami memenuhi syarat di mana karena kami sebagai anggota organisasi sehingga kami menyetor apa yang kami dapatkan itu ke pusat. Lalu dari pusat ya nanti terserah mau apa, mau sebagian dikasih jubahnya misalnya ke bikunya atau bagaimana. Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan Sangga Dana. Terakhir, ya tadi kalian juga ada membaca Nidi Kanda Sutta. Jadi ketika kalian memberikan persembahan jubah dan lain-lain, kebutuhan hidup lainnya kepada para biku ketika Sangga Dana masa Katina, sebetulnya kalian juga diajak untuk jangan lupa untuk melakukan perbuatan baik. Bahwa boleh-boleh saja ya menabung harta yang kita peroleh. Kalau zaman dulu orang menabung ya karena belum ada bank, jadi paling harta yang mereka dapatkan mereka umpetin di rumah.
Ada sebagian dibenamkan, dijatuhkan ke dalam sumur dalam-dalam. Ada sebagian lagi ditanam di tempat tertentu, ya. Sampai kadang ada yang lupa. Saya puluhan tahun yang lalu saya umpetin batang emas saya itu di mana? Lupa dia. Jadi dalam Nidi Kanda Sutta ini kita diingatkan bahwa boleh-boleh saja menabung untuk siapa tahu suatu saat kita butuh uang, butuh sesuatu, tabungan itu bisa diambil. Tapi jangan lupa, kalau tabungan yang kita lakukan yang biasa-biasa begitu, itu hanya bisa disimpan selama kita masih hidup, selama satu kelahiran saja. Tetapi, ya, supaya tabungan kita itu bisa, masa berlakunya itu bisa lebih lama lagi, kita perlu menabung jasa-jasa kebajikan. Tidak perlu, umat Buddha tidak perlu menjadikan semua hartanya itu menjadi tabungan masa jangka panjang begitu. Tidak perlu. Sebagian saja. Sebagian besar ya tetap dipakai untuk kehidupan saat ini, dalam kelahiran ini. Tapi sebagai orang yang memahami Dhamma, kita perlu ya menyisihkan sebagian dari tabungan kita untuk melakukan investasi jangka panjang. Ada sejumlah hal yang kita tidak bisa bawa pergi setelah meninggal. Tapi ada juga sebagian hal yang bisa kita bawa dari satu kelahiran ke kelahiran yang lainnya. Misalnya, pengetahuan yang kita peroleh, yang kita pelajari saat ini. Entah itu pengetahuan duniawi atau pengetahuan Dhamma. Itu nanti setelah kita meninggal, kita akan bawa. Oleh karena itu, mungkin kalian ada menemukan sejumlah fenomena. Ya, pengetahuan ini termasuk keterampilan. Misalnya, ada anak masih kecil, wah sudah pandai sekali matematika. Ada anak yang masih kecil sudah pandai bahasa. Ada anak yang masih kecil, latihan sebentar saja, pandai sekali main piano. Nah, mengapa bisa demikian? Kalau kita mau menjelaskan secara Buddhis, ya karena sebelumnya itu dia sudah punya tabungan yang banyak di dalam kelahiran lampau. Termasuk ada orang, anak, ya begitu mendengarkan Dhamma, itu sudah langsung paham. Barusan beberapa waktu yang lalu kan ada video kan, anak kecil gitu, 5 tahun berapa gitu, itu sudah pandai ceramah. Para biku senior pun dengar dengan hormat mendengarkan apa yang khotbahkan oleh anak tersebut. Nah, kenapa bisa muncul anak seperti ini? Kalau menurut Dhamma, ya karena kelahiran lampau dia sudah belajar Dhamma. Sehingga dia menguasai Dhamma. Bisa ceramah. Termasuk juga ya yang kita warisi nanti dari satu kelahiran ke kelahiran yang lainnya, ya jasa-jasa kebajikan lainnya, misalnya berdana. Di dalam Nidi Kanda Sutta mengatakan kenapa seseorang itu kaya, kenapa seseorang itu wajahnya cantik atau ganteng, ya kenapa punya perawakan yang menarik, ya dan lain sebagainya. Itu karena jasa-jasa kebajikan yang telah dikumpulkan. Masa-masa Katina ini bisa dikatakan merupakan masa-masa yang istimewa untuk berdana. Barusan mungkin sekitar 2 bulan yang lalu, kita di wihara ini ada menyelenggarakan upacara patidana. Upacara Ciepan, Hari Ulambana. Mungkin yang lalu saya kan sudah cerita bahwa kenapa ada
hari ulang bana. Itu Bante Moggallana mau menolong ibunya yang terlahir di alam menderita. Lalu Sang Buddha mengatakan, selesai para biku menjalani wasa, berikanlah persembahan jubah, persembahan makanan kepada para biku. Lantas kamu melakukan pelimpahan jasa untuk ibumu. Kenapa pilih pada saat selesai para biku menjalani masa wasa? Bisa jadi karena para biku pada saat masa wasa tidak begitu banyak mengembara, sehingga mereka lebih banyak mendalami Dhamma, lebih banyak mendalami meditasi, sehingga kondisi batin mereka itu lebih baik. Nah, pada saat kondisi seperti itu, lantas umat berdana jubah, berdana makanan kepada para biku, maka dikatakan kebajikannya itu cukup besar, sehingga boleh dikatakan kalau mau dapat pahala yang besar, ya itu selesai masa wasa. Ya, tapi jangan gara-gara ngomong karena saya bilang begitu, lantas umatnya itu hanya mau berdana makanan ketika para biku selesai menjalani masa wasa. Nanti bikunya bisa kelaparan. Ya, jadi melalui Sanggadana pada masa Katina ini, kita sebagai umat Buddha sebetulnya termasuk para biku, ya, termasuk para biku. Biku juga dianjurkan untuk menjalani dana. Kan salah satu dari 10 paramita itu dana. Yang pertama, paramita yang pertama itu dana. Jadi para biku itu juga perlu berdana. Tapi tentu saja sesuai dengan kondisinya. Ya, jadi melalui Sanggadana ini umat diingatkan supaya jangan lupa untuk melakukan investasi jangka panjang. Ya, sehingga nanti ketika kita menapaki perjalanan hidup kita dari satu kelahiran ke kelahiran yang lain, kita bisa menapak lebih penuh percaya diri. Tidak ada kecemasan, tidak ada kecemasan pada saat menjelang meninggal. Karena kita yakin, kita tahu bahwa jasa-jasa kebajikan yang telah kita kumpulkan cukup banyak, sehingga kita tidak perlu khawatir untuk mengalami tumimbal lahir kembali. Ya, saya pikir itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita semakin maju dalam Dhamma, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana kepada Yang Mulia Bante Titayano Mahathera yang telah memberikan kita wejangan tentang Katina dan menambah semangat kita untuk melakukan kebaikan lagi. Bapak Ibu, mari membuka halaman 224